Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kuliah hari ini, kita akan belajar bersama tentang alat pelindung diri. Alat-alat apa saja yang kita gunakan untuk melindungi diri kita dari bahaya. Nah, ini kita memilih alat pelindung diri, ini berdasarkan yang pertama jenis bahaya yang ada dalam pekerjaan kita, ya. Kemudian APD atau alat pelindung diri ini berfungsi sebagai perisai atau menghindari kontak langsung tubuh kita dengan bahaya kimia fisika, biologi maupun energi. Pemilihan alat pelindung diri ini berdasarkan satu, dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya oleh pekerja. Kemudian dipilih yang memenuhi standar, dipilih ukuran yang sesuai dengan yang kita butuhkan, ya. Kemudian bentuk dan warna yang menarik itu atau mencolok yang dimaksud. Kemudian beratnya seringan mungkin, tidak menimbulkan bahaya tambahan, dan tidak membatasi gerak si pemakai. Jadi jangan sampai ketika pakai alat pelindung diri malah kalian sulit bergerak, tidak leluasa bekerja. Kemudian suku cadangnya mudah didapat atau jumlahnya itu lebih dari satu. Jadi cadangannya harus ada. Nah, APD ini digunakan supaya upaya terakhir maksud saya. Jadi alat pelindung diri seperti masker dan lain sebagainya itu adalah terakhir, ya. Karena sebelum memakai APD yang harus pertama kalian lakukan adalah mengenali prosedur kerja terlebih dahulu, ya, seperti kemarin yang sudah kita bahas. JSA, JSO itu dibuat terlebih dahulu, baru setelah semua prosedur pengenalan bahaya sudah dilakukan, langkah terakhir ini baru menggunakan APD. Gitu. Nah, bahaya dalam pekerjaan apa saja sudah kita bahas sebelumnya, ya. Seperti benturan, objek yang tajam, vibrasi atau getaran, kebisingan, bahan kimia atau partikel kecil-kecil, debu, ya, uap atau sinar cahaya. Nah, langsung saja, ketika ada bahaya dalam pekerjaan, maka berbagai alat pelindung digunakan untuk melindungi seluruh anggota tubuh kita. Apa saja yang dilindungi? Yang pertama itu adalah kepala, ya, kemudian muka dan mata, kemudian telinga terhadap kebisingan, kemudian B3, ya, ketika masuk ke pernafasan juga harus dilindungi. Kemudian terjatuh dari ketinggian, melindungi tubuh, melindungi tangan, kaki maupun pencegahan terhadap tenggelam apabila kalian ada di perairan. Nah, yang harus kalian ketahui di sini bahwa alat pelindung diri itu tidak semuanya aman atau kalian bisa merasa aman-aman saja ketika memakai APD. Tetap kalian harus waspada terhadap bahaya yang mungkin bakal terjadi. Karena apa? Karena APD ini punya keterbatasan kemampuannya. Ya, kemudian menggunakan APD caranya juga kalian harus perhatikan. Salah pakai juga tidak akan berfungsi APD tersebut, ya. Kemudian misalnya ini ketika pakai helm, ketika naik sepeda motor, kalau nggak diklik itu juga nggak akan berfungsi apabila terjadi kecelakaan. Nah, seperti itu. Jadi harus tahu cara menggunakan APD tersebut. Kemudian yang ketiga, harus tahu kapan APD itu digunakan. Kalau jas lab, ya harus digunakan saat di laboratorium saja. Ketika sudah berada di luar laboratorium, jas lab itu harus dilepas, gitu ya. Jadi harus tahu kapan digunakannya. Kemudian periksa sebelum digunakan, dicek maskernya, kacamata untuk lab, ya, dilihat rusak apa enggak. Kalau udah rusak, udah lama, percuma, bila digunakan tidak akan berfungsi, tidak akan melindungi tubuh kalian. Kemudian bila rusak dilakukan penggantian, ya. Dan yang harus diperhatikan juga cara menyimpan dan memelihara supaya tetap aman.
Oke, sekarang kita lihat di sini Bapak pekerja ini merasa sangat sudah aman. Ya, karena dia sudah memakai helm. Tapi coba dilihat di situ. Dia bekerja dengan api ya, ngelas ya itu ya. Ngelas api. Nah, di situ ada apa? Sumber bahayanya. Ada percikan-percikan api. Yang tidak dia perhatikan adalah mata, muka, dan tangan tidak dilindungi. Ya, meskipun di situ dia pakai sepatu dan helm, tapi tempat atau penggunaannya tidak pas gitu ya, tidak sesuai. Masa yang di situ yang bahaya kan tangan, muka sama mata. Malah yang dilindungi malah helm sama kakinya gitu. Ya, jadi harus tahu mana yang akan kira-kira terkena bahaya, disitulah yang harus dilindungi gitu. Jadi harusnya di situ Bapak itu pakai kacamata ya dengan sarung tangan gitu. Oke, langsung saja. Yang kemudian keterbatasan alat pelindung diri di sini yang pertama terbatas pada daerah yang dilindungi saja. Ya, kemudian terbatas kemampuannya, terbatas jenis bahaya yang dilindungi, dan terbatas waktu pemakaiannya. Oke, keterbatasan APD di sini, APD hanya sebagai pembatas antara tubuh kita dengan bahaya saja. Ya, hanya sebagai pembatas. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan, bila sudah memakai alat pelindung diri, jangan membuat serta-merta kalian merasa aman dan lalai terhadap pekerjaan atau bahaya yang akan terjadi di sekitar kalian. Karena APD di sini tidak dapat melindungi kita bila satu tidak dirancang untuk bahaya yang ada. Seperti tadi ya, helm kok digunakan untuk ngelas, ya kan tidak cocok. Kemudian pada kondisi rusak, percuma memakai APD yang sudah rusak. Ya, memakai jas lab udah bolong-bolong, percuma. Ketika ada percikan tetap aja kena gitu. Kemudian digunakannya tidak tepat. Nah, ini tadi digunakannya tidak pada waktu yang tepat. Nah, masa di laboratorium pakai sepatu safety. Nah, kan tidak cocok. Yang bahaya apa ketika masuk laboratorium kimia? Ya, percikan bahan kimia, berarti harus pakai sarung tangan. Percikan ke mata mungkin ya, pakai kacamata Google gitu. Ya, harus sesuai dengan bahaya yang kira-kira akan terjadi gitu. Kemudian APD dapat efektif digunakan bila satu harus ada prosedur cara pemakaiannya, pelatihan yang memadai. Kemudian harus tahu jenis bahaya yang dihadapi dan perkiraan anggota tubuh mana yang kira-kira akan terkena bahaya tersebut. Seperti tadi, masker bila ditakutkan bahaya pernafasan kena bahaya kimia, bahan kimia gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi harus sesuai bahaya kimia, kemudian harus tahu kira-kira anggota tubuh mana yang akan terkena dampaknya, disitulah APD yang digunakan. Sini ada berbagai macam jenis alat pelindung diri, nanti kita bahas contoh-contohnya. Dari alat pelindung diri kepala, pernafasan, telinga, mata, muka, badan, anggota badan, jatuh maupun tenggelam. Jatuh ini dari ketinggian maksudnya, kalau tenggelam ketika kalian ada di perairan. Yang pertama, alat pelindung kepala, yaitu pakai helm ya. Di sini kalian akan pakai helm ketika kalian di pilot plant. Kalau di laboratorium kimia kurang perlu ya, karena tidak memakai ketinggian atau tidak ada alat-alat berat seperti obeng atau pipa-pipa yang besar-besar ya. Di situ kan di lab hanya main bahan-bahan kimia. Tapi kalau kalian ke pilot plant ya, di situ kalian merancang pabrik, merancang alat-alat harus pakai helm karena alat-alatnya besar-besar.
Nah, di sini topik keselamatan ya. Benda jatuh. Nah, menghindari benda jatuh atau benturan gitu. Jangan dipakai kalau helmnya satu retak, hampir putus, kemudian sudah mau rusak. Itu jangan dipakai. Jadi ketika kalian mau ke pilot plan harus dilihat helmnya masih bagus apa enggak. Kalau sudah jelek, udah rusak, jangan dipakai, ganti yang baru. Kemudian di sini juga ada respirator pelindung pernafasan. Di sini menyaring udara yang terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya. Misalnya debu atau uap minyak. Di sini biasanya dipakainya ini kalau udaranya sudah tercampur sangat pekat dengan bahan kimia. Tapi kalau di laboratorium kimia itu kan tidak tercampur gitu. Masih bisa menghirup udara. Itu yang dipakai cukup masker saja. Kalau seperti ini sudah keadaan darurat ya. Jadi salah juga kalau kalian memakai respirator seperti ini di laboratorium kimia ya. Karena pertama selain mengganggu pekerjaan kalian, di situ juga berat ya. Dan juga tidak tepat digunakan karena udaranya masih sangat tergolong masih bersih atau tidak tercampur dengan bahan kimia itu ya. Oke, yang kedua adalah alat pelindung pernafasan. Di sini ada purifying respirator. Di sini seperti ini bentuknya. Jadi di alatnya itu ada penyaring untuk memurnikan udara. Cara kerja alat ini dibagi jadi 3, secara kimia, secara mekanik, dan kombinasi. Nah, kemudian yang kedua ini adalah supplying respirator. Ya, kalau di sini ada dia disambungkan dengan suatu tabung gas. Di situ fungsi gasnya adalah untuk mengganti atau menyuplai gas yang baru yang tidak tercampur oleh yang sudah terkontaminasi di luar gitu. Nah, kalau yang ini self-contained breathing apparatus ini digunakan untuk ruangan tertutup ya. Ruangan tertutup dengan kadar udara oksigennya kurang dari 19%. Jadi di situ ada disambungkan tabung gas yang berisi oksigen. Ya. Kemudian untuk perlindungan telinga di situ untuk mengurangi kebisingan. Jadi kebisingan dikatakan bising atau terpapar itu apabila tingkat kebisingannya itu sudah di atas 90 dBA ya atau 85 dBA. Nah, itu seberapa 90 sama 85 dBA itu ya. Di sini dijelaskan ada di sini jelaskan. Nah, ini 90 dBA itu setara dengan apabila kita melakukan percakapan dengan seseorang bila jaraknya itu satu lengan kita. Itu mendekati 90 dBA. Ya, itu normalnya, standarnya. Bahkan di sini dituliskan itu standarnya harus lebih rendah dari 85 dBA. Nah, dBA-nya ini bisa kalian ukur dari alat yang tempo hari saya bahas ya untuk mengatur kebisingan. Itu akan terlihat bila ada suatu suara, kalian nyalakan alat tersebut akan kelihatan di situ dBA-nya berapa. Nah, di sini alatnya seperti ini, ada air plug, ada air move ya. Di situ dipakai kalau kita melakukan pekerjaan yang melibatkan suara yang keras atau menimbulkan kebisingan seperti mesin yang keras suaranya, kemudian truk, kontainer atau dan lain sebagainya ya. Biasanya alat-alat atau pekerjaan yang berat di luar itu menimbulkan suara yang keras ya, bising. Maka untuk meredam itu pakai air plug ini biasanya. Nah, yang air move ini bila itu lebih
tinggi, suara kebisingannya tingkatannya lebih tinggi, maka yang dipakai itu air muff, bukan air plug. Nah, tingkat kebisingan terhadap waktu itu standarnya seperti ini. Bisingnya 90 dBA, boleh terpapar asalkan batasnya tidak lebih dari 8 jam. Begitu juga seterusnya, 92 dBA itu hanya boleh selama 6 jam. Nah, di sini contohnya, misalnya air plug yang digunakan adalah 25 dBA. Itu tandanya air plug tersebut mampu meredam atau mengurangi dBA sebanyak 25 dBA saja. Misalnya, dia bekerja di suatu pabrik mesin, ya, mengeluarkan kebisingan 105 dBA. Maka yang masuk ke telinga itu adalah 105 dikurangi dBA-nya air plug 25 yang dapat diredam, sehingga yang masuk ke telinga itu hanya 80 dBA, ya. Nah, kalau sudah masuk 80 dBA itu sudah dapat diterima, karena tadi dikatakan 90 dBA, di bawah 90 dBA itu sudah bisa diterima. Nah, beda kalau misalnya pakai air plug yang sama, air plug-nya 25 dBA tadi ya. Tapi paparannya itu 125 dBA. Nah, setelah kita hitung 125 kurangi 25 dBA itu cuma 100 dBA. Ya, masih sangat besar. Sehingga tidak boleh masih tidak sesuai standar dBA yang masuk ke telinga kita, bisa merusak telinga kita. Jadi langkah apa yang harus digunakan? Ya pakai air muff tadi, ya yang NRR dBA-nya lebih tinggi, dia mampu meredam kebisingan yang lebih tinggi gitu. Kemudian yang keempat itu ada alat pelindung mata dan muka. Untuk mata, ini seperti kacamata ya, bahaya-bahaya yang bisa kita lindungi itu pertama dari sinar inframerah ya, sinar inframerah atau spektroskopi biasanya. Kemudian yang kedua dari serpihan percikan api, juga bisa butiran debu, butiran keras seperti logam atau butiran padat lainnya. Kemudian yang ketiga, percikan bahan kimia. Jadi bahaya yang mungkin timbul ketika terkena mata ini, sumber bahayanya ini ya, ada sinar infrared, kemudian percikan api ya, percikan logam dan percikan bahan kimia. Kacamatanya juga beda-beda di sini, tergantung sumber bahaya yang diakibatkan apa. Ini contohnya kacamata untuk melindungi partikel debu. Nah, di sini tergolong bahaya rendah. Nah, biasanya kalau bahaya rendah, kacamatanya juga kurang tertutup. Biasanya tertutupnya ini di samping kanan kiri aja. Nah, kemudian ada juga vented goggles ya. Di sini bentuknya seperti ini, ya, seperti kacamata renang. Ya, di situ ada membantu pernafasan juga, menutup hidung. Ini biasanya dipakai bila debu dan uap yang tidak berbahaya. Ya, kemudian ada lagi yang biasa kita pakai di lab, ini adalah non-vented goggles, yaitu bahan kimia yang berbahaya. Seperti ini gogglesnya. Kemudian ada lagi untuk melindungi dari sinar UV, lensanya ini dibuat agak gelap. Ya, gelap. Gitu. Jadi nanti kalau mau beli kacamata lab itu harus yang jelas untuk bahan kimia atau non-vented goggles gitu. Jangan sampai kalian beli kacamata aja kacamata pelindung gitu. Terus tapi nanti dikasihnya yang sinar UV atau yang partikel debu yang bahaya rendah yang atas ini. Kan tidak cocok ketika digunakan untuk mengambil bahan kimia berbahaya gitu ya. Harus tahu. Nah, kemudian di sini juga dibahas face shield ya, penggunaan face shield. Ini juga perlu kalian ketahui, face shield ini bukan pelindung mata ya, bukan pelindung mata.
Jadi meskipun kalian pakai face shield, tetap harus pakai kacamata Google. Karena apa? Di situ kan bawahnya lubang. Jadi kalau ada bahan kimia yang menguap, masih bisa masuk dari bawahnya. Sehingga perlu penggunaan kacamata sekaligus ketika pakai face shield. Gitu ya. Kemudian pelindungan kaki ya, atau pakai sepatu keselamatan. Syaratnya apa? Sepatu dikatakan sebagai sepatu safety ya, atau sepatu keselamatan. Yang pertama, bahannya tidak menghisap cairan. Nah, bahannya yang bawah ini tidak menghisap cairan. Kemudian bentuknya harus sesuai dengan kaki, jelas. Kemudian bukan termasuk sepatu olahraga. Ya, dan harus dipakai selagi bekerja. Ya. Jadi di sini biasanya dipakai ketika di pabrik gitu ya, di pabrik. Kemudian kontraktor gitu ya. Pekerja-pekerja lapang. Tapi kalau di laboratorium cukup pakai sepatu yang tertutup saja sudah cukup. Nah, food hazard seperti ini. Jadi alasnya itu lebih tebal. Kalau kalian lihat itu alasnya itu sangat tebal ya. Jadi kalau dia menimpa benda tajam, logam atau permukaan panas itu nggak akan terasa. Permukaan panas, basah, licin ya, itu nggak akan terpengaruh. Terkena bahan kimia yang korosif pun juga tidak terpengaruh. Jadi beda ya dengan sepatu yang biasa kalian gunakan. Kemudian ada alat pelindung tangan di sini, sarung tangan ya. Tentunya semua sudah punya. Ketika kalian masuk ke lab tetap harus pakai sarung tangan, dan ternyata di sini sarung tangan bermacam-macam. Sarung tangan di sini fungsinya untuk supaya tidak terpotong, teriris, kemudian sengatan listrik ya, terkena bahan kimia, terbakar atau bahaya biologi. Nah, ini bahan ini ya, kalau biar nggak tertusuk atau terpotong, bahannya mungkin lebih tebal ya, sengatan listrik, berarti bahannya harus tahan anti air gitu ya. Kemudian pakaian pelindung ini mungkin jas lab ya. Fungsinya apa? Supaya tidak tergores, tidak terbakar atau terkena percikan bahan kimia. Ini seperti ini jas lab yang kalian gunakan. Kalau ini untuk masak ya. Kemudian ada alat pelindung bahaya jatuh. Pelindung bahaya jatuh ini ketika kalian bekerja pada ketinggian. Nah, kalau kalian naik-naik di pilot plane seharusnya pakai ini. Ada fall arrest, ada fall resistance. Ya, ketika digunakan untuk merangkai pabrik, ya, tabung atau alat-alat lainnya yang naik-naik ke pilot plane. Nah, yang kalian harus gunakan itu adalah alat pelindung jatuh dan helm. Nah, di situ ada fall arrest, ada fall restraint. Fall arrest itu untuk melindungi saat dia jatuh ke bawah. Kalau restraint ketika menyamping. Alat pelindung ketika kalian bekerja pada ketinggian dan bekerjanya ke samping. Seperti ini. Jadi alat pelindungnya jangan lupa disertai dengan tali yang berjaga ketika kalian jatuh, dia tidak akan jatuh. Tapi di situ juga diberi alat pelindung tubuh kalian supaya tidak jatuh. Oke, kemudian ada alat pelindung anggota badan. Alat pelindung anggota badan ini ada sarung tangan,
digunakan untuk melindungi jari tangan sampai batas bawah siku terhadap bahaya. Ini macam-macam bahayanya, dari bahaya panas, listrik, benda tajam, bahan kimia, dan tentu bahaya ini masing-masing bahaya bahan yang digunakan sebagai pelindung ini juga beda. Misalnya di sini terhadap bahaya panas, nah bahannya harus dari kulit gitu. Kemudian kalau bahannya bahan kimia, bahaya dari bahan kimia itu dari PVC, seperti itu bahannya. Kemudian alat pelindung lengan ini juga biasanya siku-siku, di siku-siku itu juga harus dilindungi. Seperti ini alatnya, harus sampai siku panjangnya. Alat pelindung kaki sudah ya tadi, sepatu safe. Nah, kemudian ini alat pencegah jatuh juga seperti yang tadi, ada talinya, tali penghubungnya. Ya, seperti kalian pakai naik yang itu, yang Firefox itu ya. Itu ya ketika di ketinggian dikasih seperti itu. Ketika main ketinggian ya itulah pokoknya. Pasti dikasih alat-alat seperti ini kan, alat pelindung ketinggian. Kemudian alat pelindung tenggelam. Nah, ini juga pelampung, ban, jaket. Nah, ini juga harus kalian punya. Kemudian di sini ketika sudah pelajari tadi, coba kalian kerjakan. Mengapa sih kita pakai APD ya? Kemudian sampai coba jabarkan APD apa saja yang diperlukan ketika kalian bekerja di laboratorium kimia dan mengapa pakai APD tersebut. Bahayanya apa aja kira-kira? Sudah sesuai atau belum kalian pakai APD seperti itu ketika kalian bekerja di laboratorium? Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.